Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ardini. Baik, kami dari kelompok 6 UI UX dari SIB 2024 akan mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi kami yaitu WearFam. Next, bisa next. Baik, kami terdiri dari 5 anggota. Pertama, Anastasia Islami dengan NIM 3 digit terakhir 048. Kedua, Hosea Febrian Santoso 049. Ketiga, Arifki Danis Wijaya 063. Keempat, Fania Setiorini Purba 064. Dan yang terakhir, Rosalinda Titela Putri atau saya sendiri 069. Baik, perusahaan kami bernama Wisatawan. Nah, apa sih dari arti perusahaan kami? Wisatawan sendiri itu terbagi dari dua kata, yaitu wisata dan wan. Nah, wisata adalah merupakan aktivitas untuk berpergian ke tempat-tempat yang baru secara sendiri ataupun bersama-sama. Sementara wan adalah merupakan satu paket bagi kami. Jadi kami merupakan aplikasi wisata yang menawarkan berbagai destinasi wisata yang menarik. Hanya dengan satu pesanan, maka Anda dapat memilih tempat wisata beserta akomodasi dan transportasi secara lengkap, sehingga kami memiliki kepraktisan dalam memesan destinasi wisata. Next. Baik, di website kami pertama itu ada halaman login, di mana user yang telah terdaftar di aplikasi kami atau di website kami, maka ketika masuk atau join ke aplikasi kami bisa langsung menginputkan username emailnya dan passwordnya yang telah termi dan mengklik tombol login. Kemudian setelah mengklik tombol login, pengguna atau user pun dapat langsung mengakses fitur pribadi seperti pemesanan, riwayat perjalanan, serta pengaturan profil. Next. Next. Jadi di halaman ini, ketika user yang pertama kali belum pernah terdaftar di website atau aplikasi kami ini wisatawan, maka user bisa registrasi dulu nih atau daftar dulu. Jadi di halaman si app ini terdapat email. Jadi user itu menginputkan email, kemudian password serta username-nya apa. Kemudian bisa langsung klik tombol continue. Nah, jadi user pun sudah terdaftar nih sebagai pengguna di aplikasi website atau aplikasi wisatawan. Next. Kemudian di halaman ketiga itu ada halaman profil nih. Nah, jadi selain ada halaman login dan sign up tadi registrasi di aplikasi wisatawan ini atau website wisatawan ini juga ada halaman profil di mana yang menampilkan foto atau jati diri pengguna sesuai dengan data-data yang telah diinputkan. Pertama itu ada foto pengguna atau foto user, kemudian ada nama user, terus ada tanggal lahir user, jenis kelamin user, kemudian email user, dan nomor HP. Nah, jadi ketika user ini ingin mengganti nomor HP-nya atau emailnya, maka user bisa langsung ke halaman profil dan segera menginput ulang email atau nomor HP yang ingin digunakan. Next. Baik, untuk halaman sendiri yaitu halaman home. Dalam halaman ini digunakan sebagai page awal saat user login pada aplikasi kami. Nah, di sini ada fitur search bar digunakan untuk user mempermudah
mencari destinasi wisata dengan mengetik nama lokasi, kategori, atau aktivitas tertentu. Nah, untuk di bawahnya sendiri, yaitu adalah rekomendasi destinasi wisata untuk user. Jika user mengklik salah satunya, akan berisi destinasi wisata dengan informasi yang lebih lengkap. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah halaman Botas. Di sini, halaman ini menyediakan informasi mengenai aplikasi atau perusahaan yang mengembangkannya. Jadi, pada halaman About Us akan berisi tujuan aplikasi wisatawan ini dibuat, visi misi wisatawan ini apa, serta sejarah singkat berdirinya aplikasi wisatawan ini. Next. Baik, untuk halaman destinasi adalah halaman yang digunakan untuk mencari destinasi berdasarkan kategori, lokasi, atau aktivitas. Jika user ingin memfilter destinasi wisata yang diinginkan, maka ia dapat memilih seperti pantai. Nah, jika mengklik pantai ini, user akan disuguhkan oleh beberapa rekomendasi spot pantai yang rekomendasi di Indonesia ini. Begitupun pada destinasi wisata pegunungan, kota, atau taman hiburan. Next. Halaman selanjutnya adalah bagian akomodasi dan transportasi. Setelah pengguna memilih halaman destinasi yang diinginkan dan pengguna ingin menuju ke destinasi yang diinginkan, pengguna akan diarahkan menuju ke halaman akomodasi dan transportasi. Halaman ini menyediakan informasi terkait tempat penginapan, bisa seperti hotel, villa, maupun resort, serta memberikan opsi transportasi seperti pesawat, kereta, mobil sewa yang tersedia di dalam destinasi wisata tersebut. Selain itu juga pengguna juga dapat memilih atau memesan akomodasi dan transportasi sesuai dengan preferensi pengguna atau kebutuhannya. Dalam halaman ini juga berisi seperti tanggal pemesanan untuk metode pembayaran, kemudian tujuan, tanggal pergi, dan jumlah penumpang, tanggal pulang, hingga kelas. Ya, baik. Jadi untuk halaman pemesanan di sini akan menampilkan menu seperti pemesanan tiket, hotel, paket wisata, ataupun transportasi. Di mana saat salah satu menu diklik, misal pengguna akan memilih tanggal, jadi dia akan disuguhkan oleh beberapa tanggal dan pengguna akan memilih tanggal yang mereka inginkan. Dan selanjutnya jika user mengklik jumlah orang, maka dia akan maka user akan dapat melihat beberapa banyak penumpang yang ingin mereka ikut dalam wisata ini dan jenis layanan yang diinginkan. Lalu setelah user telah selesai melakukan pemesanan, maka akan dilanjutkan pembayaran dan mengonfirmasi pemesanan yang sesuai. Next. Kemudian ada halaman Help Center. Nah, di halaman ini terdapat ada What Can We Help, kemudian ada tombol search, kemudian ada beberapa penjelasan gitu, dan kontak us-nya. Fungsinya apa? Ini ketika user ini mengalami kendala atau masalah dalam menggunakan website atau aplikasi wisatawan ini, maka user dapat secara langsung mengunjungi halaman Help Center. Mungkin saja masalah-masalah atau kendala yang dialami user ini juga dialami oleh user lain, dan masalah tersebut itu
ada jawabannya di halaman Help Center ini. Namun, jika kendala atau masalah yang dihadapi oleh user ini tidak terdapat jawabannya di halaman Help Center, maka user pun dapat segera menghubungi atau mengklik tombol kontak us dan diarahkan ke nomor kontak customer service dari website atau aplikasi di wisatawan ini. Next. Kontak us jika permasalahan yang dialami user tidak ditemukan di help center, bisa menghubungi melewati pesan, telepon, atau email untuk mendapat bantuan langsung terkait masalah teknis atau layanan yang diberikan. Booking berisi status pemesanan, riwayat pemesanan, serta list destinasi yang pernah dikunjungi. Yang selanjutnya adalah user flow atau alur dari pengguna. Setelah pengguna menginstal aplikasi dan masuk ke dalam aplikasi, maka pengguna akan diarahkan terlebih dahulu pada login page pada bagian kiri yang di tengah tersebut. Pengguna dapat memilih dua opsi, yaitu antara login ataupun sign up. Jika pengguna sudah memiliki akun sebelumnya, maka pengguna dapat melakukan login. Jika belum, maka pengguna dapat melakukan sign up terlebih dahulu. Kemudian pengguna akan masuk ke dalam home. Di situ berisi tentang home, booking, about us, dan juga beberapa navbar di bagian atas, dan juga beberapa opsi untuk destinasi wisata. Setelah pengguna memilih destinasi wisata dan melihat deskripsi serta rating yang ada serta gambar-gambar yang disuguhkan, pengguna selanjutnya akan masuk ke dalam laman akomodasi dan transportasi. Pada bagian inilah pengguna memilih akomodasi dan transportasi yang akan digunakan selama bepergian dalam destinasi tersebut. Setelah pengguna mengisi semua data yang ada, pengguna akan masuk ke dalam laman pembayaran. Disitulah pengguna akan mengecek kembali dan akan mengonfirmasi pembayaran. Setelah itu, jika kembali lagi kepada bagian home, di dalam navbar bagian atas terdapat about us yang berisi tentang deskripsi perusahaan kami dan juga visi misi serta sejarahnya. Kemudian juga di dalam navbar bagian atas juga terdapat opsi untuk memilih bagian profile yang dimana pengguna dapat mengedit biodata dari pengguna tersebut. Kemudian ada juga pusat bantuan atau help center dan juga bagian kontak us. Kemudian ada juga halaman booking. Di sini booking sama pemesanan merupakan sebuah halaman yang berbeda. Jika pemesanan adalah bagaimana pengguna dapat mengonfirmasi pemesanan tersebut, sementara booking adalah halaman yang menampilkan status booking dari pengguna tersebut seperti aktif tiket, terus kemudian destinasi wisata yang telah dikunjungi. Next. Jadi, kesimpulan dari diskusi kami bahwa kami mengambil case pariwisata yang berkaitan dengan pariwisata, di mana bernama Wisatawan. Jadi, menampilkan berbagai destinasi wisata yang bisa dikunjungi secara virtual oleh user yang emang ingin berpergian atau ingin berwisata di suatu tempat dan bisa mengklik satu pesanan mengklik satu pesanan, maka pemesanan pun langsung dikonfirmasi. Dan di wisatawan ini juga menyediakan akomodasi serta transportasi yang memudahkan user dalam berwisata atau berpetualang. Baik, sampai sini saja presentasi dari kelompok 6 atau kelompok kami. Apabila dalam penjelasan ada terdapat kesalahan kata atau kurang dipahami, kami memohon maaf. Kami akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.